Halo teman-teman semua, baik lagi di channel MLP Code pada seri fundamental level 8. Dan di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan untuk validasi dari formnya. Jadi ketika kita klik add dengan inputan kosong maka akan ke redirect pesannya nama kategori tidak boleh kosong. Jadi kita sudah memvalidasinya ya. Dan di video sekarang kita akan coba insert data menggunakan Eloquent ORM dari Laravel. Di sini ada dua cara ya. Nanti saya akan tunjukkan cara satu persatu. Jadi supaya teman-teman juga paham cara bagaimana mapping dari insert data. Oke, teman-teman. Teman-teman bisa siapkan seperti biasa modul Apache dan juga MySQL-nya dan juga siapkan proyeknya dalam kode editor. Dan jangan lupa running servernya di command prompt. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan kita langsung saja bagaimana cara insert data. Di video sebelumnya kan kita sudah berhasil membuat sebuah form ya, di mana action root-nya itu diarahkan ke name store kategori dengan metode post. Nah, di sini adalah pesan data validasinya ketika inputannya kosong. Nah, pada bagian web.php kita sudah menambahkan untuk kategori add dengan metode add kategori dan name-nya yaitu store.kategori. Jadi name-nya yang ini. Ya, ketika klik action submit add kategori, maka form akan nge-redirect ke sebuah root dengan nama store.kategori, di mana store root kategori ini memiliki kategori controller dan juga akan mengarahkan ke metode add kategori. Oke, kita di sini langsung ke kategori controllernya. Teman-teman bisa buka kategori controllernya pada bagian controller di folder app, http, controller, dan pilih kategori controller yang kemarin kita sudah buat juga. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara rinci juga teman-teman supaya teman-teman bisa mengikutinya ya. Yang pertama di sini sebelum insert data kita panggil model kategorinya. Kategori seperti ini. Lalu insert, mappingnya seperti ini. Di dalam data insertnya ini berbentuknya array seperti ini. Di sini adalah field name dari parameter ini diisi oleh field name dari di field tabel. Teman-teman bisa buka PHP MyAdmin-nya, lalu masuk ke database-nya Laravel 8, lalu masuk ke tabel kategori. Nah, di sini kita ambil field name-nya. Yang pertama di sini ada name kategori. Kita ambil name kategorinya. Name underscore kategori. Lalu dia akan menerima request ya dari sini dari metode yang dikirim melalui form. Requestnya dari name kategori dari sini biar jelas. Dari name kategori kita copy yang ini datanya dari sini ya. Setelah itu yang kita akan ambil juga yaitu ID usernya, di mana di field ini ada ID user. Kita ambil ID user, ID underscore user. ID user ini kita ambil dari user yang login. Ya, ketika user itu login, maka akan diambil ID usernya. Jadi ketahuan siapa yang memasukkan kategori nama kategorinya. Jadi caranya tinggal seperti ini. Out user ya. Lalu ID-nya yang diambil. Nah, jadi gitu ya. Dan
Yang terakhir kita di sini akan mengambil field dari create add-nya. Oke, kita akan mengambil create add-nya. Untuk create add-nya kita gunakan fungsi carbon now seperti ini. Oke, setelah itu kita harus meload dari model yang dipanggil. Di sini namespace-nya belum ada. Kalau misalkan dicoba nih pasti error. Ya, kita harus load dulu modelnya menggunakan use. Voice-nya ada di folder app. Lalu folder models. Lalu backslash nama modelnya yaitu di sini posisinya models kategori. Kategori. Begini. Lalu kita use juga untuk karbonnya menggunakan illuminate. Voice-nya ada di folder illuminate, lalu folder support. Lalu kita panggil file karbonnya. Begini, ya. Oke, sip. Kita coba save all. Save all, di sini belum kita redirect ya. Kita coba dulu save all. Lalu kita coba inputkan name kategorinya. Yang pertama kita input dengan nama kategori 2 misalkan. Lalu add kategori. Nah, di sini ada pesan error di mana app HTTP controllers out tidak ditemukan katanya. Ya, not found. Jadi postnya ada di line number 28 kategori controller. Pada file kategori controller line number 28. Oh, di sini kita belum menambahkan satu lagi. Untuk out-nya kita tambahkan use out. Nah, seperti ini. Supaya dia ngerti out yang dipanggilin adalah out yang ini, namespace-nya. Oke, kita save all lagi. Lalu kita coba refresh. Continue. Ya, di sini datanya berhasil terkirim dan kita kalau misalkan coba cek di tabelnya, database-nya, lalu klik atau refresh pada tabel kategoris, maka di sini muncul ID 2 dan ID usernya yaitu ID yang login, user ID-nya 1 yaitu Dean yang login. Dan di sini ada name kategorinya kategori 2 dan create add-nya yang juga masuk. Oke, sip. Datanya sudah terkirim, tinggal kita redirect back. Ya. Tapi namun sebelumnya kita akan coba lagi satu langkah. Ya, jadi ini cara pertama untuk mapping dari menggunakan Eloquent ORM dari Laravel. Kita akan coba satu lagi. Teman-teman bisa buat sebuah variabel kategori. Buat variabel kategori dolar kategori di mana dolar kategori ini diisi oleh sebuah objek dari kategori model. Kategori. Nah, seperti ini. Ya. Jadi model kategorinya dari sini dibuatkan sebuah objek. Lalu tinggal kita panggil lagi dolar kategorinya dari mana? Dari field name. Field name kategori dari tabel. Ingat posisi di sini adalah posisi table atau field dari table. Lalu dia akan menerima request dari name input formnya. Name kategori. Ya. Sama aja ya. Cuman dia bentuknya seperti ini. Lalu panggil lagi kategorinya, dolar kategori
Di sini ID user. ID user, lalu kita panggil langsung out-nya. Out user dari ID yang login. Begitu. Tinggal save. Dolar kategori seperti ini, lalu save. Udah, sip. Ini cara kedua. Nah, kalau yang ini kita tidak perlu memasukkan create add-nya. Otomatis dia akan tergenerate. Kita coba saja ya. Save all. Lalu kita coba back dan refresh. Refresh. Kita masukkan kategori 3 misalkan. Kategori 3. Lalu kita add kategori. Yap, datanya masuk. Di sini kita coba refresh. Ya, datanya masuk kategori 3. Create add-nya pun sudah tergenerate otomatis dan juga update-nya tergenerate otomatis. Nah, teman-teman, jadi di sini ada dua cara untuk insert data menggunakan Olecon ORM. Teman-teman bisa bebas pakai yang mana saja ya, tergantung selera dan juga enaknya yang mana. Cuman saya lebih suka menggunakan yang ini. Ya, kita coba gunakan yang ini. Lalu setelah itu, setelah datanya terkirim, maka kita akan redirect back ke halaman sebelumnya. Tinggal kasih return redirect ke, tinggal kasih aja redirect back seperti ini. Dan kita akan gunakan validasi, kita akan gunakan message ya, with pesannya itu sukses. Jika sukses, maka akan menampilkan data berhasil disimpan. Gitu aja ya. Oke, sip. Lalu setelah ini kita masuk ke index.let untuk menampilkan pesan message-nya atau flash datanya ya. Kita akan simpan di sini aja. Kita simpan di sini. Untuk pesannya kita bisa gunakan bootstrap alert ya. Kita masuk ke get bootstrap documentation. Kita cari yang alert. Pada bagian komponen di sini ada alert. Kita gunakan yang ada button close-nya di sini. Oke, kita coba gunakan yang ini ya. Ya, kita gunakan yang ini. Kita copy, lalu masukkan ke sini, persis di bawah call MD4-nya, kita paste. Saya rapikan dulu. Oke. Lalu di sini kita hapus saja yang ini. Hapus dan ini juga hapus. Kita kasih pesan di sini. Message-nya kita tangkap ya, menggunakan session message-nya sukses. Dari sini kita ambil suksesnya, paste. Oke, kita coba save all, lalu kita coba tes lagi. Sukses. Berarti di sini kita coba pakai if seperti ini.
If jika sukses, if jika session sukses, sessionnya sukses, lalu di sini kita kasih and if. Oke, kita coba save all, kita coba refresh, lalu kita coba masukkan lagi datanya satu. Kita coba cek ketika datanya kosong tanpa menginputkan data, kita coba add kategori, maka di sini muncul validasinya. Lalu setelah saya masukkan data dengan kategori 4, maka muncul data berhasil disimpan. Oke, sip teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa memahami untuk insert data menggunakan oleh ORM. Dan di video selanjutnya kita akan coba insert data menggunakan query builder dari Laravel. Oke, teman-teman semoga bisa mengikuti dan bisa memahami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.